Makanya cari bekal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi ala dhalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Ya, asmaul husnanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Shakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya
مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي ومن يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أسألك باسمك الأعظم وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أنت تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وربيع قلبنا بصرنا وجلاء جزءنا وذهاب همنا وغمنا أن تقضينا حاجاتنا وأن تقضي حاجاتنا sebutin muhajatnya masing-masing. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين amin amin ya rabbal alamin. Semoga hajat kita, niat baik kita, baik urusan dunia, urusan agama kita, urusan akhirat kita selalu dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke bab fikih ya Bu. Kita lanjut bab fikih kita tentang masalah syarat sholat. Ada syarat-syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta.
Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ini surat An-Nisa ayat 103-nya, Bu. Allah Ta'ala berfirman, ya Bu, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban, ya Bu. Alal mu'minin, ditentukan wajibnya, ya Bu, bagi kita orang-orang yang beriman, ya Bu. Pasti kita mau kuta, di situ ada waktunya. Jadi ada waktu apa Bu? Sholat kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga dijelaskan, ya Bu, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waradallahu 'alal ummati lailatal Isra, ya Bu, telah dipardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatku, ya Bu, pada malam apa Bu? Isra wal Mi'raj. Khamsina salatan, ya Bu, yaitu pertama ada berapa Bu? Khamsina salatan, 50 waktu. Falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfifa, maka senantiasa saya kembali bolak-balik itu karena dia Bu ditegur sama Nabi Musa, ya Bu. Alhamdulillah nih Bu, kita kudu bersyukur sama Nabi Musa, ya Bu, kudu berterima kasih dengan bolak-baliknya, ya Bu. Ya, akhirnya Allah mewajibkan pada diri kita khamsan, ya Bu, fi kulli yaumin wa lailatin, yaitu 5 waktu dalam sehari semalam, ya Bu. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi tetap ganjarannya tetap 50 waktu, walaupun kita ngerjainnya cuma 5 waktu. Itu coba kalau 5 waktu aja Ibu mau repot mulu, ya Bu, sibuk mulu, susah, ya Bu. 5 waktu aja banyak yang ninggalin, ya Bu, apalagi 50 waktu. Makanya nggak bisa tidur acan, uang nggak bisa duduk acan, ya Bu, langsung dur sholat lagi, ya Bu. Tapi alhamdulillah Bu. Maka hal ini dalam sholat, ya Bu, bukannya tandanya Allah pengen menyusahkan kita, tapi tanda sayangnya Allah kepada kita, ya Bu. Karena dengan sholat, ya Bu, kita akan menjadi sehat. Dengan sholat, ya Bu, kita jadi orang yang suci. Dan dengan sholat kita menjadi orang-orang ahli taubat. Itu kan lempengan kita habis, ya Bu. Doa selesai wudu kan Bu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Maka ada syarat-syaratnya dalam sholat, ya Bu. Syarat-syarat wajib, ya Bu, ada syarat-syarat sah sholat. Sekarang syarat wajibnya, yang pertama al-islamu, ya Bu, diwajibkan, ya Bu, kita sholat syaratnya harus orang Islam. Saya juga dulu pernah punya orang teman-teman, ya Bu, karena saya di daerah pasar, ya, banyak orang teman-teman Cina, suka kalau masalah itu suka ikut-ikutan dia, namanya juga bocah, ya Bu. Kita wudu, kata dia, ngapain tuh, katanya gitu, ya Bu. Kok main air aja, katanya gitu. Ini wudu namanya. Oh, wudu kayak gitu, kayak mandi, kata dia gitu. Padahal Bu, itu Bu, kita akhirnya dia ngikut-ngikut tuh Bu, ya betul. Ya, orang sholat dia ngikut sholat. Oh, dia nungging itu apa, dia terserah dia, dan itunya Bu, ikut-ikut tuh ya. Tapi nggak sah itu Bu, karena belum Islam Bu. Maka orang yang bukan Islam tidak diwajibkan sholat, berarti, ya Bu, dia tidak dituntut untuk mengerjakan di dunia untuk apa Bu, kalau misalnya dia belum masuk Islam. Maka syarat wajib dalam sholat adalah orang Islam. Allah Ta'ala berfirman,
fi jannati yatasaalun. Nanti berada di surga itu anil mujrimin, mereka Bu saling bertanya-tanya nih ya Bu. Masalakakum fi saqar, ya Bu. Tuh nanti Bu kita di surga, ya Bu. Kita nih ada di atas, ya Bu. Tuh orang yang di bawah minta-minta Bu, lagi minta tolong-tolong tuh. Tolongin saya dong, bagi saya air dong, katanya gitu Bu, ya Bu. Nah kita yang ada di surga nih, ya Bu, nanya tuh sama orang-orang mujrimin, orang-orang pendosa. Masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Kata kita kan gitu Bu, nanya ya Bu. Mereka jawab, qalu lakum minal musallin. Saya ini termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami juga tidak memberikan makan orang miskin. Jadi sholat kaitannya dengan apa Bu? Kaitannya dengan Allah, hubungan dengan Allah tetap ya Bu disambung dengan apa Bu? Dengan harus ada hubungan dengan sesama manusia tuh. Tandanya salat kita ya Bu harus juga ada kasih sayang terhadap orang miskin. Tuh, nanti ya Bu kita ngerjain salat di dunia di sini ya Bu, nanti di akhiratnya senang ya Bu. Makanya jangan pernah ninggalkan salat ya Bu. Apabila orang kafir udah masuk Islam, namanya mu'alaf ya Bu, sewaktu itu maka dihitung 0 tuh Bu, ya Bu. Kalau dia masuk Islam ya Bu, terus dia syahadat ya Bu, walaupun dia pernah melakukan hal dosa segala macamnya, dihitung 0 lagi Bu. Jadi bersih ya Bu. Al-Islamu yuhdimu makana qablah. Rawahu Muslim. Islam itu menghapus ya Bu, segala kejahatan yang telah dilakukan sebelum dia Islam ya Bu. Makanya dulu tuh Umar bin Khattab tuh orang yang paling garang ya Bu, paling ganas ya Bu, ingin membunuh Rasulullah. Tapi setelah dia memeluk Islam, malah beliau ya Bu, Umar bin Khattab adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Maka disebutnya kalau misalnya pas sudah Islam, dia sudah terhapus tuh, dihitung semua amal kejahatan yang lalu yang dia lakukan ya Bu, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Hakimi ibnu Huzam. Ya, beliau berkata kepada Hakim bin Huzam, aslamta ala ma aslamta min khairin. Rawahu Muslim. Engkau Islam atas amal kebaikanmu yang telah lalu. Jadi udah nih pas dia udah meluk Islam ya Bu, gampang Bu, cuman syahadat doang ya Bu, udah terhapus ya Bu semua kejahatannya dan dihitung semua amal kebaikannya mulai dari apa Bu, dari pertama dia syahadat. Jadi harus Islam tuh syaratnya wajib sholat. Yang kedua syarat wajib sholat yaitu suci dari kotoran, suci dari haid dan nifas kalau kita nih perempuan Bu. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW li Fatimati binti Abi Hubais ya Bu, Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah binti Abi Hubais, idza aqbalatil haidatu fada'i sholata. Maka apabila telah datang haid ya Bu, tinggalkan sholat. Maka itu nggak ada kewajiban tuh kita tuh, jangan kerajinan banget giliran lagi head pengen sholat, giliran kagak head sholat di laura ya Bu, engke. Dan maaf ya Bu, lempang kita lagi suci, kenapa kita harus sholat awal waktu kalau pertemuan perempuan Bu? Takutnya kita belum sholat datang haid Bu. Misalnya gini nih, zuhur kan sekarang jam 12 kurang ya Bu, kurang 20 menit ya Bu.
Ya sekarang udah setengah 12 lewat 10 menit udah zuhur. Nah terus kita nih ngerjain ngerjain ini, nonton TV segala macam ya Bu. Ya cuma leha-leha doang, sholat antara gitu ya. Akhirnya sholat jam 2 nih, masuk ke kamar mandi ya Bu, nggak taunya haid ya Bu. Kita pikir alhamdulillah ya Bu, kagak jadi sholatnya kata kita ya Bu. Padahal kita punya utang sholat. Hati-hati ya Bu, ya anaknya yang masih gadis ya Bu, atau mantu ibu ya Bu, jangan sekali-kali melalaikan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun apa artinya sahun? Sahun males ya Bu, diengke keburu jadi dientar keburu. Nah, iya itu makanya jangan diinti nanti keburu. Nah itu kalau tibangan datang haid, tapi kalau keburu mati kan nauzubillah menjadi ya Bu. Nah, ngeri ya Bu. Jangan kita lagi haid ya Bu, rajinan, tapi lagi suci, bukan buru-buru. Jadi kepastian suci ya Bu, kita buru-buru waktu sholat tepat waktu, jangan diengke. Syarat wajib sholat selanjutnya yang ketiga adalah al-aqlu ya Bu, dia berakal sehat. Jadi kalau misalnya orang ayam ya Bu, orang gila ya Bu nggak ada kewajiban sholat. Gimana edan eling tapi sama duitnya kenal gitu. Itu edan-edanan ya Bu ya. Gila nama duit kenal ya Bu, gila nama sholatnya kenal, itu berarti menggilakan diri sendirinya Bu ya. Ya edan sendirian ya Bu. Jadi benar-benar hilang akal ya Bu. Ya, orang yang tidak berakal tidak diwajibkan sholat ya Bu. Makanya aneh orang yang waras, yang ngomongnya katanya waras sehat tapi males sholat. Dikata orang yang kurang waras malah dia yang sehat Bu, sehat yang rajin ya Bu. Makanya jangan suka ngomongin orang gila, dia sendiri kita gila ntar katanya ya Bu. Jadi harus berakal sehat. Kalau merasa dirinya berakal sehat ya Bu, buru-buru sholat, jangan disebut orang Yang keempat ya Bu, syarat wajib sholat adalah baligh. Terus anak-anak gimana? Anak-anak latihan ya Bu. Kalau dia belum mukallaf ya Bu, batasnya apa Bu? Batasnya kan tanda baligh ada berapa Bu? Tanda baligh ada berapa? Umat punya hak melulu. Tanda baligh ada 3 Bu ya. Yang pertama ya Bu, berumur bagi perempuan Ibu ya Bu 9 tahun ya Bu, atau sudah datang haid. Jadi walaupun dia belum datang haid, udah umur 9 tahun, bocah perempuan udah baligh gitu Bu. Jangan sayang dia mah subuh-subuh kesian masih tidur, jangan kayak begitu. Udah 9 tahun udah kewajiban sholat. Makanya umur 7 tahun kita dilatih sholat ya Bu. 9 tahun udah baligh. Kalau laki-laki umur 15 tahun atau sudah mimpi mimpi basah ya Bu. Nah itu, jadi kalau misalnya udah baligh ya Bu, ada kewajiban sholat. Tapi kalau belum balik ya Bu, masih 7 tahun 8 tahun masih tahap belajar. Makanya kalau umur 10 tahun kalau belum sholat dipukul ya Bu, tapi dipukulnya tidak sampai bikin cedera ya Bu, maksudnya bikin dia sadar bahwa sholat itu kewajiban. Jadi di sini cukup umur 15 tahun ya Bu, tadi tanda balik, sudah keluar mani ya Bu, dan sudah mimpi basah ya Bu.
Terus bagi perempuan sudah haid ya Bu. Jadi umur 9 tahun perempuan tuh. Makanya kenapa lebih cepatan perempuan Bu? Bu, lebih cepatan perempuan ketimbang laki. Nah itu karena perempuan tuh banyak apa Bu? Banyak rusahnya kan dibanding laki-laki. Laki-laki nggak ada preknya. Kalau kita udah ada preknya, makanya umur 9 tahun udah disebut balik ya Bu. Udah datang haid ya Bu, ada nipasnya kalau kita tuh Bu. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rufi'al qalamu an salasin ya Bu. Ada 3 orang ya Bu yang dilepaskan penanya ya Bu dalam buku catatan amalnya. Anis sobiyin yaitu anak-anak, kalau masih anak-anak belum dicatat tuh Bu amaliyahnya ya Bu. Hatta balik sampai dia sampai dia datang baliknya. Wa anna ini atau orang yang tertidur, misal ibu ketiduran nih ya Bu, kecapean dari zuhur tidur bangun-bangun maghrib. Nah, asarnya kelewat. Itu catatan amal ibu masih dia Bu. Diangkat tuh sama Allah penaknya. Tapi pas lempengan bangun, ibu buru-buru ojoin sholat asarnya tuh. Wa hatta yastahqidha ibu sampai dia waktu bangun. Anil majnun yaitu yang ketiganya orang gila hatta yafiqa sampai datang sembuhnya Bu. Mau yang mana tuh Bu? Kalau yang nggak mau sholat yang mana tuh? Dihitung anak-anak lagi Ibu? Apa dihitung orang gila? Apa dihitung orang yang masih tertidur? Ya Bu, orang gentayangan masih tidur ya Bu. Namanya itu apa Bu? Kalau misalnya pengen dilepas apa Bu? Penanya tadi tuh ada 3 orang ya Bu. Jadi tapi juga jangan apa Bu? Udah gua tidur kelewatan, biarin aja kayak begitu. Ini benar-benar ketiduran yang nggak ada yang bangunin pisan dan dia hidupnya sendiri misalnya gitu Bu. Tapi kalau kita udah dibangunin sama orang tua ya Bu, sama kakak ya Bu, ya itu dosa dia ya Bu. Udah bangunin ya Bu, udah ngingetin ya Bu, itu kembali kepadanya ya Bu, karena udah mukallaf ya Bu, tanggung jawab sendiri. Dan selanjutnya yang kelima Bu, yang wajib ya Bu, syarat wajib sholat yang kelima adalah telah sampai dakwah ya Bu, perintah Rasulullah kepadanya. Misal ibu nih di hutan belantara ya Bu, masih pakai tekokak ibu, nggak pakai baju apa-apa, nggak ngerti ibu tentang syariat Islam, baru tuh nggak ada kewajiban sholat. Tapi kan kita kan namanya di daerah umum nih Bu, lingkungan yang memang muslim, alhamdulillah ya Bu, di sana sini musola, di sana sini masjid, masa iya nggak ngerti ya Bu. Nah, kecuali benar-benar orang yang belum tahu tentang dakwah Islam sampai kepadanya. Li alla yakuna linnas 'alallahi hujjatun ba'da rusul, agar tidak ada alasan lagi bagi manusia ya Bu. Nanti kan itu kita sering baca surat Tabarak tuh Bu ya. Kalau ibu artiin tuh di surat Tabarak ya Bu, ada orang ya Bu ditanya sama malaikat, kenapa lu tong ya Bu nyampe nyebur ke neraka ya Bu, kenapa, emang nggak ada guru, emang nggak ada sampai ajaran Rasul kepadanya gitu kan tuh ditanya kayak begitu Bu. Emang di sana nggak ada pesantren, emang di sana nggak ada musola, ditanya tuh kita nanti kayak begitu ya Bu. Sedangkan kita di sini ya Bu, semua pinggir kanan kiri ya Bu, semua tetangga kita orang muslim ya Bu, saling mengingatkan ya Bu. Yang keenamnya Bu, yang keenamnya syarat wajib sholat ya Bu. Yang keenamnya melihat atau mendengar ya Bu tentang syarat wajib mengerjakan sholat ya Bu. Kecuali tadi ya Bu, kalau misalnya kita pun orang tuli ya Bu,
dilahirkan dalam keadaan posisi tuli, ya Bu, tetap ada apa Bu? Ada yang ingatin orang tua karena keluarga kita muslim. Kecuali benar-benar nggak tahu menau nih, ya Bu, belum ada syariat Islam datang kepadanya, baru tuh dia nggak ada kewajiban. Ini mah udah ngedenger, azan kedengeran, ya Bu, musolah kanan kiri, ya Bu, masih aja hayya 'alas shalah, main aja, ya Bu, hayya 'alal falah, asik aja nonton TV, ya Bu, sholatnya bentar-bentar gitu. Padahal kalau kita mengengke-engkein sholat, ya Bu, kita membuat sholat kita lalai, ya Bu, Allah nanti, ya Bu, akan murka kepada kita, ya Bu. Memang sih kita masih dikasih Bu, dikasih kehidupan, ya Bu, dikasih kesehatan, tapi kita masih juga lalai kepada sholat, ya Bu. Nanti kayak ibadah kata Ibu, kalau misalnya telat makan jadi masalah nggak Bu? Bu, jadi masalah nggak? Bu, ya kalau telat kerja jadi masalah nggak? Jadi masalah. Apalagi kalau kita telat sholat. Jadi jangan nyalain Allah. Kalau kira nanti rezeki kita seret, ya Bu, kira nanti kita banyak musibah, ya Bu, yang nggak ada jalan keluar, ya Bu, kira nanti kita diuji, ya Bu, kita nggak dapat apa Bu, pertolongan, ya Bu. Maka itu salah diri kita yang suka meninggalkan sholat, yang suka lalai terhadap sholat. Oh, tempat sampahnya di sini sayang. Yang ketujuh apa Bu? Yang ketujuh, syarat wajib sholat adalah terjaga. Maksudnya kita Bu sadar diri, ya Bu, tidak tidur, ya Bu, ya. Jadi kalau misalnya Bu, udah dikit lagi nih, misalnya Bu, kita mau isya nih, aduh badan ngantuk banget ya, suka kayak gitu ya Bu, paksain Bu sholat dulu Bu. Ya maaf nih Bu, kalau misalnya kita udah nyurutin tidur, akhirnya kebablasan sampai subuh Bu. Jadi kita suka itu Bu. Jadi misal kamu mau berangkat nih atau mau kemana gitu Bu, pas waktu dikit lagi mau adzan zuhur misalnya, sholat dulu, jangan langsung berangkat aja Bu. Jadi mentingin kita urusan kita kepada Allah, urusan kita sholat, baru kita kemana-mana bisa jadi enteng, ya Bu, jadi ringan, jadi apa Bu, kita merasa tenang, ya Bu. Tapi kalau misalnya nurutin ngantuk nih isya biasanya, ya Bu, ya, tapi pas lempengan nonton TV melek lagi Bu, ya Bu. Kalau giliran isya mah Masya Allah, ya klik TikTok melek lagi kata itu, ya. Kecuali ya Bu, ya apa namanya, kita ada rusonya misalnya dalam perjalanan, ya Bu, itu diberikan ruso tuh dalam keadaan musafir, kita diberikan keringanan sama Allah. Yang tadinya sholatnya 4 bisa jadi 2, ya Bu. Sholatnya juga bisa digabung tuh Bu, ya, digosor, ya Bu, diringkas, ya Bu. Itu keringanan, ya Bu, bagi kita. Subhanallah. Jadi sholat itu untuk diri kita, untuk keselamatan kita. Jangan sampai, ya Bu, kita menganggap meremehkan sholat, akhirnya Allah juga meremehkan urusan kita. Kita kalau diremehin urusan kita mau kemana Bu? Dunia punya Allah, sehat punya Allah, diri kita punya Allah, mau kemana lari Bu? Ya, kita ingat tuh apa Bu? Datang kematian. Jadi kalau ingat sholat, makin banyak ingat mati. Kata teman saya, mati mah jangan diingat-ingat, tadi waktu mati. Justru makin banyak ingat mati, ya Bu. Kata Rasulullah, itu yang orang paling kais, paling cerdas, karena di dunia tempat kita mati, tempat kita meninggal di dunia, pulangnya nanti ke akhirat. Kampung kita di akhirat Bu, bukan di dunia. Makanya di dunia buru-buru nyari bekal, ya Bu, yang banyak buat akhirat agar kita selamat. Kita yang nyari kayak bekal kayak begini aja Bu,
Ya Bu, capek-capek dipaksain, ngantuk-ngantuk dipaksain. Biarin, ya Bu. Dibiarin, kita banyak gawean juga kita tinggalin dulu, ya Bu. Karena pengen cari bekal akhirat, ya Bu. Karena kita nggak tahu yang namanya ajal. Hah? Lah itu mau ke Ancol bawa bekal katanya gitu, mau jalan-jalan bawa bekal, itu mau balik pulang lagi ya Bu. Apalagi pulang ke akhirat yang nggak bakalan balik lagi, ya Bu. Mau kena ketinggalan. Yo, nasi dibawa katanya mau kena ketinggalan, ya Bu. Tapi kalau orang yang udah lazim, udah biasa, takut sholat, ya Bu, takut ketinggalan sholat, disiapin dulu tuh peralatan sholat, ya Bu. Minimal, ya Bu, baju kita suci, ya Bu, bersih, ya Bu. Jadi buat sholat atau pakai kaos kaki lagi, gitu kita bawa kaos kaki lagi, ya Bu. Nah, ini jangan ada alasan kotor. Itu saya herannya tuh pas giliran lagi orang hajatan, lagi keriaan, ya Bu. Tukang masaknya kagak sholat, pengejeknya kagak sholat, ya Bu, pengantennya kagak sholat, yang keriaannya kagak sholat, gimana mau sakinah mawaddah warahmah, ya Bu. Katanya mau sakinah mawaddah warahmah, tapi kagak pada sholat, hati-hati penganten, takut bedaknya luntur, ya Bu. Yang hajatnya emaknya, ya Bu, takut kondakannya lewat katanya, ntar gua pergi katanya. Orang kondangan lewat katanya gitu, Masya Allah. Pengejek sama apa Bu, yang tukang masak ngomongnya apa? Gua nggak sholat pakai anak kotor. Giliran kemana-mana bawa baju ganti, ya Bu. Orang mah siapin, ya Bu, untuk Allah. Kita juga ini hidup untuk Allah, niscaya Allah mengurusin urusan kita. Jadi kalau kita melalaikan sholat, jangan pakai ngomel-ngomel kalau kita ditelat-telatin urusan rezekinya, ditelat-telatin kesehatannya. Ya, karena kita telat apa Bu? Telat sholatnya. Ditelatin, ya Bu, bayar utangnya. Ditelatin, ya Bu, ngelesain urusannya. Mau kayak begitu? Naudzubillah, ya Bu. Ada sekarang syarat-syarat sahnya, Bu. Tadi syarat wajib. Sekarang syarat sah sholat. Yang pertama, suci daripada hadas besar maupun hadas kecil. Tadi kalau hadas besar hilangnya pakai apa? Mandi, ya Bu. Kalau junub mandi, ya keluar mandi, ya Bu. Haid mandi, ya Bu. Nifas mandi, wiladah mandi, ya Bu. Tapi kalau hadas kecil tuh hilangnya dengan wudu, ya Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Rawahu Bukhari wa Muslim. Allah tidak menerima sholat seseorang, Bu, di antara kamu apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Jadi jangan ada orang sholat aja, wudu kagak, ya Bu. Sampai ada yang nanya Bu, saya gini, Ustazah maaf katanya gitu, ada orang sholat katanya gitu, sholatnya rajin, tapi dia nggak wudu, bagaimana disebut sholat kalau nggak wudu? Karena kalau pas pergian kemana-mana katanya dia pakai bedak, tahu? Pakai bedak takut luntur katanya. Atuh dosa, sholatnya kagak sah, ya Bu. Hatta ya tawadhu, sampai dia berwudu. Bakal kalau misalnya wudu, insya Allah bukannya bercahaya, glowing, ya Bu. Dunia akhiratnya glowing, ya Bu. Nah iya, ada gitu katanya, sholat aja gitu, rajin sih sholatnya katanya gitu. Tapi kalau bilang sholat nggak pakai wudu, atau kagak sah, ya Bu. Harus berwudu, syarat sah sholat. Berarti sholatnya kagak sah, cuman jumprat-jumput doang, ya Bu. Dengklak-dengkluk aja. Wa in kuntum junaban fatahharu, apabila kalian junub maka wajib mandi, ya Bu. Jadi harus tuh syarat sahnya, ya Bu. Tapi jangan diengke-engke juga nih, kalau kita habis haid, ntar aja sholatnya.
Ya mandinya ntar aja pagi, padahal sore udah bersih tuh, ya Bu. Engke mandinya pagi, kagak ini Bu. Ya masuk hutang, ya Bu. Gadis gitu, Bu. Hah? Nah sekarang udah tahu gitu tuh kode-kodein dah, Bu. Mumpung kita masih hidup, ya Bu. Ntar katanya gitu. Misalnya kita bersih nih asar nih, contohnya nih, ya Bu. Asar udah bersih, kita ntar subuh aja mandinya sekalian gitu. Padahal dari asar, maghrib, isya, ya Bu, itu udah 3 waktu tuh, ya Bu, kita tinggalin dengan sengaja, ya Bu. Maka wajib dikodok tuh. Dan juga jangan antar aja kodok sekalian, itu namanya udah melalaikan sholat, ya Bu. Jadi yang keduanya syarat sah sholat, yang keduanya apa Bu? Suci badannya, ya Bu, tadi pada Bu, dari hadas, ya Bu, dari hadas kecil maupun hadas besar, ya Bu, suci badan, suci pakaian. Kemarin ada yang nanya, Ustazah, saya punya anak perawan, kata itu, kalau misalnya tuh dia habis haid, ya Bu, bekas bajunya kena ketempelan darah, ya Bu, dicucinya susah, jadi ada bekas, masih ada darahnya, dan celananya juga berarti tuh dia kalau misalnya seharusnya mah habis masih ada darahnya itu langsung direndam, dikucek, ya Bu, pasti hilang tuh Bu, pakai sabun mandi juga hilang kalau benar-benar itu. Cuman suka kadang-kadang tuh Bu diungkap ya iya bukan diungkap, dia itu iya, jadi disimpan gitu, jadinya udah berapa hari udah kering lagi, udah itu lagi, jadi kan susah, ya Bu ya. Nah katanya gitu udah dangkal, ya Bu. Makanya gimana tuh katanya gitu pakaiannya, sah enggak buat sholat, ya Bu. Ya, makanya apa dibersihin benar-benar, terus masih juga enggak hilang, ya Bu, baru memang udah dibersihin tuh, ya Bu. Tapi bagusnya sih dibersihin langsung, ya Bu. Jangan diengke-engke di apa sih tadi itu, diungkap, disimpan dulu gitu. Iya kan ada orang yang jorok gitu, ya Bu, direndam dulu di ember, padahal itu darah udah seminggu, nauzubillah, jadi mabuk. Itu kayak begitu tuh jin setan paling senang di kamar mandi yang kotor-kotor kayak begitu, ya Bu, karena ada darah. Karena Bu, makanan setan, makanan jin tuh gituan, ya Bu, darah kotor. Jadi harus cuci dari pakaian. Cuci juga dari tempat, ini tempat kita Bu. Jadi pas kita tempat sholat, ya Bu, maaf kalau kita punya anak kecil kan suka kencing sembarangan, ya Bu, suka buang kotoran sembarangan, maka kita jaga tuh. Jadi tempat sholat kita, ya Bu, jangan ada najis, ya Bu. Baik najis apa Bu? Aini, ya Bu, atau najis hukmiyah. Najis aini apa? Kelihatan tuh najisnya. Kalau ain, ya Bu, aini itu maksudnya kelihatan mata kita, ya Bu. Apa udah Bu? Dari baunya, dari rasanya, dan dari apa Bu? Warnanya, ya Bu, harus hilang semua tuh. Ya, hilangkan rupa, hilangkan rasa, serta hilang baunya, najisnya tuh harus hilang. Dan bersihkan pakaianmu, kata Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina yalal a'rabi di masjid. Ketika ada orang Arab Badui, Bu, dia kencing nih Bu. Dulu kan Masjid Nabawi nggak kayak sekarang Bu. Dulu Masjid Nabawi itu lantainya tanah, Bu, masih tanah. Ibu juga ngalamin kan, mungkin punya rumah dulu masih tanah kan Bu ya. Nah, ada orang Badui itu kencing di dalam masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subu alaihi danuban min malama'i, maka tuangi olehmu, ya Bu, kencingnya tadi tuh disiram dengan air. Jadi kan dulu makan ngeresep tuh Bu ke tanah, ya Bu, maka dihilangkan, ya Bu, najisnya, ya Bu. Kalau sekarang mah pakai ubin kan bisa kemana-mana itunya Bu ya. Makanya harus hilang Bu, hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya, najis tuh, ya Bu. Mudah-mudahan
sampai sini dulu ya Bu, kita bahas tentang syarat sahnya, nanti kita lanjut. Semoga ibu-ibu semuanya panjang umur ya Bu, sehat walafiat, berkah selamat ya Bu, dan selalu mendapatkan keberkahan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Jum'ah ini yang belum baca surat Kahfi, Ibu lanjut tuh bacanya. Ibu sampai berapa Bu? 110 ayat itu sampai waktu asar Bu. Ibu karena di waktu asar pada asar hari Jumat ini ya Bu, itu semuanya akan dilipat gandakan oleh Subhanahu wa taala. Kalau yang belum baca sholawat, ya Bu, baca sholawat, ya Bu. Kalau malam bacanya? Hah? Malam Jumat bacanya? Malam bacanya alhamdulillah ya Pak. Wah berarti udah nggak punya utang nih kalau misalnya itu. Tapi kalau misalnya yang belum baca surat Kahfi, ya Bu, karena di yaumul Jum'ah ini perbanyak sholawat, Bu, baca surat Kahfi, baca Yasin ya Bu. Kalau misalnya itu kita rugi nanti ya Bu. Amalan-amalan ya kita yang pikir kita anggap remeh, anggap sepele, nggak taunya itu yang bisa nolong kita memberikan syafaat. Kan kalau semalam nggak habis semua tuh. Misalnya kita udah Ayat boleh nggak? Baca Kahfi, boleh ya Bu. siangnya. Iya, jadi misalnya semalam nih udah nyampe 10 ya Bu, sekarang misalnya di ini lagi gitu ya Bu, diterusin lagi ya Bu. Boleh ya Bu, semampu Ibu. Nanti misalnya Ibu personelnya belum bisa hafal atau belum bisa semuanya bacanya, ya Bu, dituntun lagi ya Bu. Nanti Jumat depan ya Bu, saya tuntun surat Kahfi 10 ayat ya Bu. Kan udah alhamdulillah udah lancar nih ya Bu. Yasinnya ya Bu, Ar-Rahmannya, Waqiahnya, Al-Muluknya. Nah, tambah nanti surat Kahfi. Semoga kita semuanya selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat ya Bu, berkah selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullah العظيم. غفران يا كريم، غفران يا رحيم، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، ورضي الله تبارك عن كل صحابه رسول الله اجمعين. امين امين يا الله يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا كربا إلا كشفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها خيرا ولك فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا وارزقنا تلاوته